Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan lagi dengan saya, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Masih dengan materi ayat-ayat Al-Quran tentang indahnya persaudaraan dan perdamaian, dengan submateri isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah mempelajari submateri ini adalah: 1. Menyimpulkan isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, aspek pengetahuan. 2. Menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan mujahadaan nafs, husnuzon, dan ukhuwah sesuai pesan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, aspek keterampilan. 3. Membiasakan diri mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai pesan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. 4. Menunjukkan perilaku persaudaraan dan perdamaian di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Aspek sikap. Berdasarkan arti Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, sebagaimana yang telah dipelajari pada pekan sebelumnya, maka isi kandungan ayat Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan tentang orang yang beriman itu bersaudara, tak peduli dari mana bangsa dan asal sukunya, apa warna kulitnya, bagaimana status sosialnya. Dalam ajaran Islam, semuanya adalah bersaudara. Apabila di antara saudara-saudara kita ada yang berselisih paham atau pendapat, maka kewajiban yang lainnya adalah mendamaikan keduanya. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mendapat rahmat atau kasih sayang darinya. Sedangkan isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan tentang perintah kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka adalah dosa. Dilarang mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak dibenarkan menggunjing satu sama lain, karena orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dan senang menggunjing satu sama lain diumpamakan seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Jika hal itu terjadi, siapapun dia pasti akan merasa jijik karenanya. Pada akhir ayat, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Lalu, bagaimana akibatnya jika kita tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 tersebut? Ada beberapa akibat yang akan kita temui atau akan kita dapatkan. Pertama, akibat bagi diri sendiri. Akibatnya adalah mendapat dosa,
Masuk neraka? Dianggap sebagai pendusta? Memperoleh murka Allah Subhanahu wa ta'ala karena menjadi hamba yang zalim akibat tidak memperdulikan larangannya? Dijauhi dan dibenci oleh keluarga dan sahabat karena merasa tidak nyaman dengan perilaku yang ditunjukkannya. Selanjutnya, akibat bagi orang lain. Hubungan kekerabatan menjadi renggang, memupuk rasa dendam dalam diri seseorang, hati resah dan gelisah karena merasa selalu dicurigai, menimbulkan kebencian karena merasa dirinya difitnah. Banyak orang salah paham dan bertengkar, bahkan saling bunuh. Hidup terusik karena kesalahannya dicari-cari, aibnya diungkit-ungkit. Bagaimana pula caranya agar akibat buruk tersebut tidak akan terjadi pada diri kita dan pada diri orang lain? Sebagai seorang mukmin terhadap mukmin lainnya, kita tak boleh saling merendahkan dan saling menghina. Kita tak pantas saling dengki dan saling menjatuhkan. Ibarat sebuah bangunan, kita harus saling menguatkan. Jika salah satu di antara kita ada yang sakit, maka kita yang sehat sebaiknya ikut menjenguk sekaligus mendoakan. Jika ada yang mengalami kesulitan, maka kita yang berkecukupan hendaklah memberikan santunan. Demikian pula, jika di antara kita ada yang dalam bahaya, maka kita yang selamat hendaklah memberikan bantuan. Sama halnya dengan tubuh kita. Jika tangan yang terluka, seluruh anggota tubuh ikut merasakan sakitnya. Oleh karena itu, marilah kita saling bergandengan tangan, seia dan sekata, senasib dan sepenanggungan dalam menjalin persaudaraan. Kita pererat tali silaturahim demi dan untuk keselamatan dan kenyamanan bersama. Lisan kita jaga, jangan sampai mengucapkan kata yang menyakitkan. Sikap kita pelihara, jangan sampai menimbulkan ketersinggungan. Perilaku kita tahan, jangan sampai melakukan hal-hal yang menimbulkan kebencian. Hindarilah angkara murka yang selalu menyita emosi. Buanglah dendam kesumat yang senantiasa menghantui ketenangan hati. Jauhilah purbasangka atau kecurigaan yang sering mengganggu pikiran. Sembunyikanlah kejelekan orang lain dan janganlah mengungkit-ungkit aibnya. Karena semuanya itu hanyalah propaganda syaitan yang hendak menghancurkan ukhuwah yang terjalin di antara kita. Sungguh, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi, jangan rusak kualitas keimanan kita hanya karena memenuhi hasrat dari makhluk pembangkang yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kezaliman yang telah dilakukannya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas untuk menambah pemahaman terhadap materi ini. Adapun tugas yang dimaksud adalah 1. Buatlah rangkuman dari materi dalam video ini. 2. Foto hasilnya lalu kirim melalui WA grup kita. 3.
Sajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan mujahadaan nafs, husnuzon, dan uhwah dalam bentuk cerita singkat, lalu kirim melalui voice note atau VN di grup WA kita. Selamat bekerja, semoga berkah. Sampai jumpa pekan depan pada submateri kuis indahnya persaudaraan dan perdamaian. Jangan lupa, jika video pembelajaran ini bermanfaat, dengan senang hati ditunggu like and subscribe-nya. Terima kasih yang tulus untuk semua yang telah sudi berbagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Thanks for the ada. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.